Idi, assalamualaikum bosku. Hari ini gue mau road review yang lagi rame di dunia perhelman yang murah-murah. Ini adalah Coyote Striker, yang mana ini helm pesaing si NHK Mark 1, pesaing si RSV FFS 21. Sebenarnya gue udah dapet waktu di IMHAX atau IMHAX di Pancoran. Itu warna grey PO. Helm ini di harga 730. Menurut gua murah. Tapi sorry nih, gambarnya, videonya agak-agak ntar gelap, ntar terang, karena gua ngerekamnya sore jam 5 kurang. Oke, gua ini pembelian ke tiga kalau nggak salah. Iya betul, pembelian ketiga. Yang pertama gue beli di IMHAX atau IMHAX Pancoran pas launching. Pas datang ternyata size-nya kekecilan. Size-nya kekecilan, gue beli size L. Salah, size S, karena dia IPS-nya ada dua, IPS M sama L. IPS M-nya itu dari size M ke bawah, kalau IPS gedenya itu dari L ke atas. Kemarin gue dapet juga helm ini ada di grup Facebook tuh, ngasih tahu kalau di IPS-nya tulisannya NX Race size M. Oke, kita ke bagian ini kan road review ya. Road review. Ini fan-nya di bagian depan ada satu, buka tutup. Lubangnya ada satu, dua. Dia lumayan agak gede lubangnya. Di bagian jidat, bentar, ada satu, tapi lubangnya ada dua, mirip banget sama kayak punya NX Race ya, si fan-nya, fan jidatnya ini. Tapi sayangnya di bagian busanya itu nggak bolong. Terus fan di atasnya ada dua. Dia ada dua, aktif semua, maksudnya masih baru. Oke, gua sambil buka aja. Ini di hari Minggu. Pembelian ketiga gue dapet di Jakarta Helmet Gallery. Itu harganya sama kayak waktu awal launching, 730 untuk yang polosan. Untuk yang motif kalau nggak salah 760. Nanti yang seri replika pembalapnya gue nggak tahu. Dalam ini beratnya di 1500 gram plus minus 50, taruhlah 1550 kita buletin. Terbilang agak berat, betul, dari titik course lebih berat 100 gram. Ini lebih miripnya ke, kalau menurut gua, ini lebih miripnya ke helm kayak NFR, seri murahnya NFR. Nah, untuk visornya sama ratchetnya itu sama kayak punya NFR, NX Race, NZ Race. Ini Striker ya, sama. Jadi bisa bongkar pasang. Kebetulan gue punya visornya Like Smoke, orinya KYT, plus gue pasangin pin lock dan bisa dipasang. Tapi kalau untuk nanti kekurangan kelebihannya di video berikutnya aja. Ini karena road review.
Oke, kalau untuk model helm ini keren. Udah dedering. Ini dedering tapi agak pendek dederingnya. Tapi ya menurut gua masih oke. Nggak terlalu panjang kayak gue sebut aja ya kayak RSV FFS 21. Untuk bagian selnya masih pakai termoplastik atau ABS? Bukan. Termoplastik ya, sama aja lah, plastik-plastik juga lah judulnya. Kalau untuk yang gue pakai ini size L sekarang. Karena ada kerancuan ya di bagian fitting waktu di IMHAX. Nggak tahu kenapa gue main belinya size S. Karena di IMHAX ketemu sama yang punya channelnya New Type. Asik itu orang itu, si gondrong. Si kurus tinggi gondrong. Gue nggak tahu namanya, tahu channel YouTube-nya doang. Ngobrol-ngobrol sama beliau, ngobrol asik, ngobrolin helm, ngobrolin FFC 21, FFS 21. Justru dapetin info FFS 21 itu dari dia, dari beliau. Gua pas fitting itu di size M muat tapi agak longgar dikit. Terus gue coba size S, pas press enak. Nah, ini gue kasih tahu aja, kalau nanti mau beli itu jangan patokan dari fitting dulu. Oke, lu fitting boleh, fitting mau lu size S, M, L, XL silakan. Tapi kalau udah cocok misalnya enak yang size apa, ambil yang barunya, cobain yang barunya, itu baru ketahuan. Soalnya gue ngalamin sendiri. Waktu beli size S itu gue pikir aman-aman aja, ternyata kekecilan. Alhasil gue jual lagi yang grey. Tapi gue beli lagi size M, itu masih PS yang kecil ya. Nah size M nya ini belum datang, gue beli dari Surabaya. Karena belum datang, ya udah gue datang, maksudnya paket yang gue beli itu via Shopee dari Surabaya, belum datang karena mungkin paket yang murah. Balik lagi ke masalah fitting, itu yang harus dipikirin, yaitu jangan cuma pas fitting aja. Oke. Terus helm ini yang gue bikin sukanya bagian tekukan helm ini. Wah, ini agak gelap warnanya. Tekukannya tuh asik. Jadi mungkin ini tekukan dari tekukan tuh, maksud gue tekukan itu garis-garisnya ya. Mana nih? Sini nih. Garis-garisnya itu mirip-mirip punya si titik course, cuman bedanya ini agak berlawanan. Spoilernya, gue lihat sendiri. Ini spoiler lancip ini ya. Kenapa gue beli warna black dot? Biar ada temennya si FFS 21. Jadi gue pakai full face versi murah. Tapi sayangnya NHK Mark 1 udah dijual. Untuk bahan dalamnya, innernya, busanya, bahan kainnya, ini mirip banget sama punya si yang dulu pernah punya helm Vendetta 2, Vendetta 1, Vendetta 2, Falcon FR, terus ke titik course kalau nggak salah tuh, itu sama persis untuk bahan kainnya.
sama persis. Yang lembutnya itu ya, yang halusnya. Kalau untuk yang kasar-kasar ini mungkin sama juga, cuman ini ada warna-warna merahnya. Di bagian dalamnya juga ada warna merahnya, itu keren. Jadi perpaduannya cakep gitu dilihatnya, nggak kayak helm murah banget. Kalau untuk busanya sama, tapi bukan sama kayak titik course yang sekarang. Titik course yang pertama itu lebih padat, yang kesini sininya itu agak-agak lembek. Ini gue samain sama Vendetta Falcon FR. Ibaratnya ini keluaran atau ngegantiin si Falcon FR. Jadi Coyote Striker, atau bisa juga Falcon FR kolaborasi sama NFR jadi kayak gini, atau Vendetta lah. Keren menurut gue ini. Terus kalau untuk helmnya dibilang oke. Lalu gue muter dulu ya, salah belok gue. Oh iya, masalah keademan. Keademan gue cobain dulu nih, harusnya. Karena nih gue copot terus, bukan copot, angkat terus nih visornya. Untuk keademannya ini selama gue pakai balap lava dari tadi di jalan ya, dari awal video, di bagian mulut kayak pasti berasa banget di bagian mulut, mouth fan atau ventilasi mulut. Tapi di jidat karena dia nggak bolong, nggak begitu kerasa. Karena di bawahnya bagian sini nih apa, chain guard ya atau chain curtain, gue copot, itu angin bisa masuk, jadi lebih adem. Untuk bagian atas mungkin karena gue pakai balak lava kali ya, di bagian atas ini emang jarang gue ngerasain ada angin masuk, paling masuk sedikit ya. Tapi ini masih enak, masih enak banget. Untuk fan ya, masih enak. Nah, kenapa di bagian nose guard oke, bagus, kayaknya tuh bagus ngeluarin nose guard baru gitu. Tapi kok bentuknya ngelebar begini ya. Ini tuh lebar begitu, mengingatkan video sebelumnya yang gue pakai itu di NHK Mark 1, tapi Mark Bang itu lebih tinggi. Mark 1 lebih tinggi di nose guard ujungnya, ini lebih tinggi dia. Kalau untuk short intercom itu gua jempolin, bagus, nggak geser-geser, nggak usah coak-coak, langsung pasang. Posisi speakernya juga di coakannya itu slotnya pas, kecuali kalau mau di geser-geser, misalnya bukan geser, maju mundur itu artinya dibuat deket atau agak jauh dikit sama kuping. Di bagian bawah, kancing, bukan kancing, apa ya, bagian crown pad, pinggir-pinggirnya itu crown pad, salah, sorry, neck roll, bagian bawah neck roll itu pinggir-pinggirnya nggak ada kancingnya, maksudnya buat
selip-selipannya gitu, jadi dia langsung nyelip aja, nggak ada buat, kan ada tuh kayak NFR, NX-Race, ada dia buat ngancingnya gitu, letter U gitu, blok. Ini nggak ada, nggak tahu kenapa dia nggak nyediain. Iya, ada lagi di bagian kiri, mana kiri ini ya, ini gua nggak tahu, ada tulisan kayak T plastik gitu, tapi gua lihat di dalamnya tuh kayak dibaut, entah buat slot intercom, bracket intercom yang buat dijepit jadi ini dibuka atau gimana, gua nggak tahu. Ada dua baut di dalam sini, di balik nekrol. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja road review yang gua ngerti, yang gua tahu, yang gua paham tentang helm ini. Kayak T Striker, yang mau beli silahkan beli, mumpung masih ada di toko resminya. Di Shopee udah mulai ada yang goreng-goreng. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.